Baik, puji Tuhan, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, di hari Tuhan, hari kudus, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk kembali memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah raya yang kita laksanakan di pagi siang hari ini di tempat ini. Tentunya peribadatan kita tidak sekedar memelihara rutinitas, kita tidak sekedar memelihara tradisi gereja, tetapi kehadiran kita merupakan wujud daripada kesadaran kita bahwa Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita, dan lebih daripada plus minusnya hidup kita masing-masing pribadi, keluarga, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan berkehendak agar kita senantiasa datang kepadanya, memelihara setiap komitmen yang kita telah ambil sejak kita mengenal Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengaku untuk mengikutinya untuk seterusnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, sesuai dengan komitmen ataupun kesepakatan kita bersama, seharusnya hari ini yang melayani adalah Komisi PW karena minggu kedua, tetapi pertimbangan majelis ataupun jemaat bahwa minggu depan kami sekeluarga sudah harus ke Bali, jadi biar saya melayani karena bulan Desember ini ada 5 minggu ya, 5 minggu, nanti minggu ketiga itu pada tanggal 15, minggu keempat tanggal 22, dan minggu terakhir tanggal 29 ya. Jadi itu hari Minggu, belum lagi ada ibadah syukur pada tanggal 25, dan juga ada ibadah sambut tutup tahun dan juga sambut tahun. Ada beberapa ibadah sekali, ini tentunya menjadi bagian dalam tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pada minggu raya hari ini saya sengaja untuk membawa kita atau mengajak kita merenungkan kembali firman Tuhan berdasarkan tema nasional yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang diberikan oleh Persekutuan Gereja Indonesia ya. Tema nasional tahun ini bunyinya apa? Halo? Karena tidak ditampilkan melalui spanduk. Ayo, siapa bisa sebut tema nasional tahun ini? Kemarin dalam ibadah Natal kita tidak ditampilkan, tetapi sudah disinggung. Tidak ada yang ingat? Siapa yang sebut? Tema nasionalnya apa? Lebih tepat lagi kalau bisa sebut terdapat di mana? Oke, kalau tidak ada, mari kita buka bersama-sama dalam kitab Lukas. Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2, kita bacakan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Gembala-Gembala. Saya akan membacakan ayat pertama yaitu ayat 8. Kemudian Bapak Ibu jemaat Tuhan membacakan ayat yang ke-9. Kita pergantian sampai kepada ayat yang ke-20, kita baca secara bersama-sama. Semua sudah menemukan? Ya, baik. Ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di tengah mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka,
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala keterangan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 2-3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di pagi siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memperhatikan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Tema perayaan Natal, tema nasional perayaan Natal tahun 2024 yang diangkat oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dikutip dari Lukas pasal 2 yang baru saja kita baca, ayat yang ke-15 ya, bagian B. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Tapi mereka tambah di situ, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu tema nasionalnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan. Berdasarkan tema yang diberikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, maka itu juga menjadi tema perenungan kita di pagi hari ini, bahkan di bulan Natal ini, dimanapun kita berada dan ketika kita mengikuti Natal di berbagai tempat pada tahun ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saya setelah melihat tema ini, saya pikir tema ini cukup relevan dengan kondisi kita di Indonesia, khususnya di bulan Desember ini. Teristimewa daerah-daerah yang merupakan kantong Kristen yang bertanggung jawab untuk memelihara panggilan ilahi, melaksanakan Natal itu dengan penuh kesadaran, penuh hikmah, tetapi juga sebagai warga negara yang baik mengikuti agenda nasional, yaitu melaksanakan pesta demokrasi. Dua hal merupakan sebuah kesempatan tahun ini bagi orang Kristen. Ya. Demikian juga pada zaman itu, kalau kita lihat di dalam ayat pertama dari pasal 2 ini dikatakan begini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dan kemudian dalam panggilan itulah, dalam konteks itulah, Yusuf dan Maria, mereka bergegas dan kemudian pergi hendak mendaftarkan diri di tempat mereka sendiri, memastikan keberadaan mereka atau keaslian mereka, hak politik mereka, hak kewarganegaraan mereka melalui pendaftaran sensus pertama yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Dalam momen seperti itulah kemudian Yesus pun harus lahir. Kita hari-hari ini di Indonesia, di Papua,
Di tempat kita berada, kita diperhadapkan dengan dua momen. Dan hari ini banyak gereja, banyak teman-teman pendeta yang WA, baik di dalam grup ataupun juga secara langsung, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi jemaatnya akibat daripada pemilu kada, baik tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota. Hari ini ada yang pro ke kiri, ada yang pro ke kanan, dan itu berdampak sampai kepada jemaat Tuhan, sampai kepada orang-orang yang mengaku diri sebagai anak Tuhan, sebagai warga gereja. Bahkan pendeta sendiri pun ya, ada tidak sedikit yang ya, mengalami sebuah dinamika terkait dengan situasi ini. Oleh karena itu, saya secara pribadi berpandangan bahwa tema ini sangat penting untuk diperhatikan oleh orang-orang Kristen yang hari ini hendak merayakan hari Natal. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Pertanyaan secara umum, memangnya ada apa di Bethlehem? Berdasarkan bacaan kita tadi, dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada para gembala dan memberikan informasi kepada mereka, dan berdasarkan informasi itulah mereka mengajak satu dengan yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tujuannya apa? Ada apa di Bethlehem? Kalau berdasarkan bacaan kita tadi, ada beberapa informasi. Bahkan kemarin dalam perayaan Natal disinggung oleh Bapak Pendeta Yarolo tentang berita-berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Tapi hari ini secara umum saya menyampaikan dulu ada 3 hal utama yang merupakan berita dari sorga yang disampaikan oleh para malaikat. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Berita pertama yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala pada saat itu adalah jangan takut. Pertanyaannya, apakah pada saat itu mereka takut? Kalaupun mereka takut, kenapa mereka takut? Apakah karena mereka melihat sinar kemuliaan yang menyinari mereka itu kemudian ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan? Ataukah mereka sedang berada dalam sebuah masa atau suasana di mana secara politik ataupun secara ekonomi hal-hal lain mendorong mereka, di sisi lain mereka harus mengikuti instruksi dari pemerintah setempat, ataupun mereka harus bekerja siang malam sesuai dengan profesi mereka. Mereka berada pada sebuah dilema. Di manakah kita mengutamakan? Kita meletakkan perhatian kita. Bapak Ibu, secara umum, ketakutan merupakan sebuah hal yang seringkali dialami oleh siapapun dia dalam berbagai kondisi, dalam berbagai situasi, dalam berbagai keadaan. Kita hari-hari ini kita berada dalam sebuah ketidakpastian, baik kehidupan kita secara pribadi, kehidupan keluarga, dalam persekutuan jemaat, kita berada dalam sebuah bayang-bayang. Oleh karena itu, berita Natal yang datang kepada para malaikat, datang kepada para gembala, tetapi juga datang kepada kita adalah jangan takut. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Kondisi zaman silakan berubah. Tuntutan hidup semakin hari makin tinggi. Tuntutan pendidikan, tuntutan yang lain-lain memaksa kita harus berpikir ekstra, memaksa kita untuk harus bekerja ekstra untuk mempertahankan hidup, tapi juga kita menjadi saluran berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita, bagi saudara kita yang ada di sekitar kita, bahkan menyikapi tantangan zaman seperti yang kemarin disinggung oleh Bapak Pendeta, bahwa hari-hari ini sadar atau tidak sadar ada banyak masalah yang sedang menghantui kita. Tetapi puji Tuhan, berita Natal pertama kepada para malaikat, jangan takut. Amin. Jangan takut. Takut itu manusiawi. Kalau penakut, nah itu memang tidak boleh. Kalau penakut itu setan. Ke kamar mandi takut, di belakang rumah ada pohon besar yang sudah lama rimbun dan tidak dibersihkan, mau ke sana saja, aduh sudah gelap sedikit, itu dia mesti ajak orang. Kalau jalan sendiri lebih bagus, dia dapat marah atau dapat pukul.
daripada dia jalan sendiri. Nah, kalau model seperti itu pasti ada apa-apanya dalam dirinya. Takut itu manusiawi, tetapi kalau penakut itu ada sesuatu yang tidak beres dalam diri seseorang. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Itu berita pertama yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Kemudian selanjutnya, berita kedua di dalam ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini, bukan kemarin atau bukan nanti, tapi hari ini kesempatan itu sedang terbuka bagi kita. Penyelamatan itu sedang terbuka bagi kita. Kepada siapa yang mau membuka diri, siapa yang memberi respon dengan iman dan keyakinannya bahwa sesungguhnya juru selamat itu ada. Jangan menunda-nunda kesempatan. Ketika engkau masih sehat, ketika engkau masih kuat, ketika engkau masih berkesempatan untuk memberi respon melalui iman dan keyakinan kita kepada Tuhan, dan melalui tindakan nyata kita untuk melakukan apa yang menjadi panggilan ilahi, lakukan itu selagi pintu anugerah itu masih terbuka. Jangan tunggu Bapak Ibu, jangan tunggu saudara-saudari. Saya seringkali katakan bahwa penundaan terhadap sebuah kesempatan yang nyata-nyata ada di depan kita adalah merupakan makam di mana kesempatan itu segera dikubur. Kalau kita tunda dan kemudian kesempatan itu berlalu, kita tidak mungkin kembali lagi. Hari besok mana ada, tetapi dia ada dengan tuntutan hidup yang baru lagi, tuntutan yang baru lagi. Itulah sebabnya kalau sesuatu merupakan kesempatan yang harus segera kita sikapi, jangan tunda. Kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kesempatan untuk engkau mengiring Tuhan, kesempatan untuk engkau menginvestasikan seluruh hidupmu untuk lakukan apa saja yang bisa engkau lakukan. Tidak harus tunggu engkau jadi orang kaya, tidak harus tunggu engkau jadi orang sukses, sekolah tinggi-tinggi dulu. Tidak, sekarang mulai belajar untuk apa yang ada padamu engkau lakukan. Amin. Sebab dengan apa yang ada padamu, ketika Tuhan memanggil Musa, menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel secara manusia, Musa dia berpikir 2 kali lipat, dan kemudian dia memberikan sebuah argumentasi. Biar orang lain saja, saya nggak bisa, saya tidak pandai bicara, saya tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan berkata kepada dia, ada apa dalam tas? Saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya tongkat saja. Jalan dengan tongkat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan tongkat itu laut bisa dikeringkan. Dengan tongkat itu gunung batu bisa mengeluarkan air, dan seterusnya. Jadi dengan apa yang ada padamu, yang penting, maukah engkau mendengar panggilan ilahi? Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi keselamatan itu sudah ada, sedang ada. Dan marilah kita menyikapi dengan serius tantangan-tantangan zaman yang kemarin disinggung oleh Bapak Pendeta. Betul Bapak Ibu, saya mohon maaf dan saya harus sampaikan sedikit dulu. Saya pikir-pikir begini, kenapa sampai kita terancam mengalami kepunahan? Bukankah kita ini adalah umat pilihan Tuhan? Lalu kemudian penelitian yang sedang terjadi di Papua ini menunjukkan bahwa kita sedang mengalami angka penurunan. Angka kematian itu makin tinggi sementara kelahiran rendah sekali, terutama di kampung saya. Ada pihak-pihak atau ada keluarga-keluarga yang sengaja dan kemudian membatasi diri. Itu fakta. Tetapi ada juga yang tanpa sadar menolak kasih karunia Tuhan, di mana kandungan itu merupakan tempat di mana Allah mempercayakan kasih karunia-Nya melalui kelahiran manusia. Itu sengaja. Seorang anak gadis yang baru mengandung anak pertamanya dengan alasan manusia karena di luar nikah, laki-laki kurang bertanggung jawab, atau anak ini juga masih sedang sekolah dan lain-lain, kemudian kita mengizinkan atas izin orang tua, kemudian mereka bekerja dengan berbagai cara menggugurkan bayi dalam kandungan. Buah sulung kandungan yang suci itu sudah kau tolak, maka selanjutnya jangan heran keluarga itu akan punah. Ini agak kerasa bicara.
nyikapi singgungan dari Bapak Pendeta kemarin. Jadi anak-anakku yang muda, terlepas daripada apa yang saat ini sedang terjadi ataupun akan terjadi dalam dirimu, percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang secara kebetulan. Tuhan bekerja melalui segala hal untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Memang tidak ada satupun yang bebas. Saya tidak bicara begini bukan berarti membenarkan bahwa pergaulan bebas itu silahkan. Kalau hamil di luar nikah tidak apa-apa, bukan itu. Maksud saya kita dari mimbar ini kita jelas menolak pergaulan bebas, jelas menolak persinahan dan lain-lain. Tapi kalaupun ada yang kemudian mengalami hal tersebut, sudah buat dosa. Dosa pertama adalah engkau hamil di luar nikah, kemudian kau buat dosa bertambah lagi dengan cara menggugurkan janin dalam kandungan. Ini dosa di atas dosa dan itu menjijikan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yusuf dan Maria kalau berpikir seperti itu, mereka punya alasan terlalu cukup untuk menggugurkan Yesus. Apalagi lahir baik-baik dalam kandang. Untuk apa pertahankan yang lahir? Ujung pohonnya tidak jelas dan kemudian menyusahkan kita. Untuk apa? Mereka punya alasan jelas untuk bisa menghilangkan bayi Yesus. Kalau seperti kita orang Indonesia di mana bayi bisa dibuang di tong sampah atau di kali dan di sungai dan lain-lain. Tetapi tidak. Mereka lebih menghargai firman Tuhan. Mereka sudah dengar firman. Maka apapun yang terjadi, mereka lebih takut kepada otoritas Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus di kota Daud. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, dalam tema kita dikatakan bahwa mari kita pergi ke Bethlehem. Saya tanya dulu, khusus untuk anak muda, jangan buka HP dengan ini dulu ya. Jawab saja loh. Bethlehem artinya apa? Siapa yang jawab? Ada yang jawab? Silakan. Nanti dapat uang 100.000. Dapat 100.000 kurang ke tangan. Oke, silakan. Kamu berdiri. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan berarti anak pendeta terus saya sudah bisik jawaban di sana, tidak. Saya tidak seperti itu. Memang dia nggak tahu, dia tahu dari mana, ataukah mungkin yang pernah dia dengar dia masih simpan. Ya, Bethlehem artinya rumah roti. Iya, betul. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pergi ke Bethlehem, rumah roti. Ya, itu makanya biasa ada gereja namanya ya Bethel, rumah Allah. Bethlehem, kota roti. Bethlehem, rumah roti. Di sana ada kepastian hidup. Ya. Ketika Tuhan Yesus lahir, dia memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup di dalam Injil Yohanes pasal 6, 16. Ya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Kemudian sebelum dia mati tergantung di atas kayu salib, dia melakukan perjamuan malam dan dia memecah-mecahkan roti dan kemudian membagikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, inilah tubuhku, inilah dagingku. Bapak Ibu, ini maknanya tinggi. Jadi ia melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Mereka berkata bahwa marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini panggilan suci, panggilan ilahi. Marilah kita pergi pada keselamatan, pusat keselamatan yaitu Yesus Kristus. Pintu anugerah sedang terbuka. Tangan Tuhan sedang terbuka untuk memberikan kepastian hidup kepada kita. Pertanyaannya, berapa banyak yang mengetahui dan meyakini bahwa Yesus sedang menawarkan keselamatan itu? Dan ketika kenal Tuhan sungguh-sungguh,
bukan asal-asalan, bukan senang saja baru kemudian pergi ke gereja, bukan senang saja baru melayani, tapi ketika terjadi hal-hal lain, hal-hal kecil, kemudian kita tawar dan menolak untuk pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, ketika para gembala itu mendengar berita keselamatan yang disampaikan oleh malaikat sorga, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus di kota Daud, sebagai pusat daripada kehidupan yang kemudian dia besar. Dia memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Dan sebelum dia mati tergantung dan naik ke sorga, dia telah mencurahkan hidupnya. Dia telah memecah-mecahkan roti itu secara simbolis, menunjukkan bahwa dirinya akan hancur atau dipecah-pecahkan melalui proses penyaliban untuk memberikan kepastian hidup kepada kita. Pertanyaannya, ini kita sudah tahu, tapi seberapa banyak orang yang meyakini itu sebagai sebuah kebenaran hakiki, di mana ia menerima Yesus dan kemudian hidup sungguh-sungguh di dalam persekutuan dengan Tuhan. Setiap kali perjamuan kudus dilakukan, selalu diberikan himbauan, jangan lihat ini sebatas roti, jangan melihat ini sebatas anggur, tapi yakinilah bahwa inilah tubuh dan darah Kristus yang ketika kita makan dan minum dengan iman, dia menyatu dengan darah dan daging kita, menjadikan kita hidup dalam sebuah kepastian. Karena itulah kekuatan Allah yang telah dinyatakan secara simbolis, dan dia memberi perintah agar kita melakukan itu sebagai wujud daripada persekutuan kita dengan Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kita bersyukur bahwa kita ada dalam sebuah jaminan yang pasti. Berita keselamatan yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Dalam ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita keselamatan yang ketiga yang disampaikan oleh para gembala, malaikat Tuhan kepada para gembala, adalah kemuliaan bagi Allah. Kita dimampukan, kita diberkati, kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang, kita diberikan kepastian hidup hari ini, esok, dan seterusnya. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini ada syarat yang berkenan. Memang kita ini tidak ada yang sempurna, tetapi kita yang sudah disempurnakan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, kita sedang ada dalam sebuah kepastian. Itulah sebabnya hendaknya apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, itu mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Itulah berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Setelah mereka mendapat berita itu, lalu mereka berkata seperti yang tadi sudah dikutip juga di dalam tema nasionalnya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mereka pergi di sana melihat apa yang terjadi. Apakah mereka pergi ke hotel? Apakah mereka pergi ke rumah istana? Pergi ke rumah raja? Tidak. Mereka pergi sesuai dengan petunjuk Tuhan sampai ke kandang. Dan kemudian mereka menjumpai Maria dan Yusuf. Bapak Ibu, kemarin hari Jumat kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Berita keselamatan itu bukan hanya datang kepada para gembala. Ada banyak pihak yang dengar berita tentang kelahiran juru selamat itu. Penguasa pemerintah pada waktu itu pun mereka mendengar. Orang-orang pintar, ilmuwan pun mendengar. 3 orang Majus itu. Maria dan Yusuf sebagai pribadi, keluarga, mewakili keluarga pun mereka mendengar. Responnya beda-beda. Respon daripada Maria dan Yusuf seperti apa? Respon daripada 3 orang Majus seperti apa? Respon daripada para gembala itu seperti apa? Respon daripada pemerintah Romawi pada saat itu seperti apa? Hari-hari ini Natal, suasana Natal di bulan politik ini lain. Amin Bapak Ibu.
Mungkin di kota tidak, di kampung-kampung itu sudah bilang amin dan benar-benar terjadi. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang lahir di tempat-tempat lain itu beda daripada Tuhan yang saat ini hari kelahirannya dirayakan di tanah Papua, di kota Sorong, dan di kampung-kampung di tanah Papua? Tuhannya sama. Ya. Juru selamatnya sama. Tapi orientasi dan juga sudut pandang daripada setiap orang itu berbeda-beda. Berbahagialah kita yang dalam keadaan kesibukan apapun tetapi tetap kita mengutamakan Tuhan. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak problema, tetapi kita tetap menghormati bahwa Yesus sedang lahir di Bethlehem. Kita pergi ke sana ada kepastian hidup. Dia datang dan memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Dia datang memperkenalkan dirinya sebagai air hidup. Dia datang dan memperkenalkan dirinya, akulah jalan dan kebenaran. Akulah. Ini dia menerjemahkan dirinya yang dulu sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Tetapi banyak orang tidak memahami. Dia datang dalam setiap pergumulan hidup kita. Maukah kita berada dalam kepastian kehadiran Tuhan? Memberikan kepada kita kepastian, tetapi kepastian itu datang kepada orang yang berkenan kepadanya. Orang yang memberi respon seperti para gembala itu. Setelah mereka mendengar, lalu mereka baku ajak, marilah kita pergi ke Bethlehem. Mari kita pergi ikut Natal. Mari kita pergi ikut ibadah. Bukan kau sendirian siap-siap kemudian jalan. Ajak saja. Minggu lalu ajak dia marah. Minggu ini ajak, kau ini sok-sok rohani jalan sendiri. Ajak terus dia marah juga tidak apa-apa, itu salib kau harus pikul. Amin. Jadi setiap hari Minggu, dengar, setiap kita yang tinggal sama-sama di rumah punya kewajiban baku ajak. Amin. Baku ajak. Kalaupun dapat marah juga tidak apa-apa. Itu tidak seberapa daripada penderitaan Kristus. Ya. Ajak dia pergi beribadah. Beribadah kemana? Kemana saja damai sejahtera itu ada. Ke sini puji Tuhan. Tapi kalau ke tempat lain tidak jadi masalah. Yang penting pergi kepada Tuhan. Jangan datang untuk lihat Pak Pendeta saja. Jangan datang untuk hanya dengan lihat majelis saja. Jangan datang karena ada pacar. Jangan datang karena siapa yang bimbing. Jangan datang karena siapa yang khotbah. Tapi datang karena Kristus yang memanggil. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, marilah kita bersyukur di bulan Natal ini. Panggilan sorgawi sedang memanggil setiap orang. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita pergi kepada keselamatan yang datang melalui Yesus Kristus. Banyak orang sudah mendengar tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak semua itu memberi respon yang baik. Malah ada yang menolaknya, ada yang menentangnya, bahkan ada yang berusaha untuk membunuhnya. Itulah respon daripada setiap orang. Yang punya apa-apa silahkan bawa dan persembahkan sebagai tanda syukur kepada Tuhan seperti 3 orang Majus. Tapi kalaupun tidak punya apa-apa, datang seperti para gembala. Mereka dari padang, dari kebun, mereka datang dari tempat pengembalaan, datang bawa diri mereka konfirmasi tentang berita sorga. Ternyata benar. Dalam bacaan kita ayat selanjutnya berkatakan mereka kembali dengan sukacita dan memuji Allah. Kita fokuskan seluruh hidup dan kehidupan kita untuk memuliakan Allah. Jangan tunggu punya ini punya itu dulu baru datang. Jangan. Apa yang ada padamu datang. Di tempat ini saya pernah katakan bahwa apakah ketika kita tidak memberi persembahan itu dapat marah atau ditegur oleh majelis? Kan tidak. Nah, saya pergi tapi saya malu, saya tidak punya persembahan. Saya pergi tapi tidak punya uang taksi. Kalau rumah jauh ya wajar, hujan ya wajar, artinya secara manusiawi. Tetapi kalau bisa upayakan untuk senantiasa mengutamakan Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan setiap tindakan itu sebagai kebenaran di mana Allah akan memberkati kita. Karena Dia sudah berkata, akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran, akulah air hidup, dan seterusnya. Dia memberikan sebuah kepastian kepada kita. Pada bulan Natal ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, firman Tuhan saya cukupkan di sini. Ya,